Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman individu dengan materi tujuan pemahaman individu dalam bimbingan konseling. Terima kasih sebelumnya kepada dosen kita yaitu Ibu Dewi Asia selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Faizi, nomor induk mahasiswa 0503 21 10 10. Program studi Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling semester 2. Baik, langsung saja ke materinya. Tujuan pemahaman individu dalam bimbingan konseling. Suatu bertujuan yang diberikan seseorang atau konselor kepada orang lain, klien, yang bermasalah psikis, sosial, dengan harapan klien tersebut dapat memecahkan masalahnya, memahami dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya, sehingga mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling di atas, dapat disimpulkan perlunya pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Di dalam bimbingan dan konseling, kita tidak mungkin dapat memberikan pertolongan kepada seseorang sebelum kita mengenal atau paham dengan orang tersebut. Kedua, salah satu hal yang penting dalam bimbingan dan konseling ialah memahami individu secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapi maupun latar belakangnya. Dengan demikian, individu akan memperoleh bantuan yang tepat dan terarah. Dengan kata lain, perlunya pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling, agar individu memperoleh bantuan yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya, agar apa yang diharapkannya dapat tercapai. Artinya, individu dapat mencapai penyesuaian diri dengan dirinya sendiri, lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar: pertama, kita semakin mampu menerima keadaan individu, siswa atau mahasiswa, seperti apa adanya dan sekaligus keberadaan siswa baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Kedua, kita semakin mampu memperlakukan siswa sebagaimana mestinya, dalam arti bantuan seperti yang lain mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh siswa. Ketiga, kita terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Selanjutnya, pentingnya pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling. Pemahaman individu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor berupa pengumpulan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan penarikan kesimpulan tentang diri individu untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Salah satu hal yang penting dalam bimbingan dan konseling ialah memahami siswa secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapi maupun latar belakangnya. Dengan demikian, siswa akan memperoleh bantuan yang tepat dan terarah. Dengan kata lain, perlunya pemahaman siswa dalam layanan bimbingan dan konseling adalah agar siswa memperoleh bantuan yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya, agar apa yang diharapkannya dapat tercapai. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar kita semakin mampu menerima keadaan individu seperti apa adanya dan sekaligus keberadaan siswa baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Kita semakin mampu memperlakukan siswa sebagaimana mestinya, dalam arti lain mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh siswa. Selanjutnya, kita terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang lebih baik. Selanjutnya, ketertarikan pemahaman individu dengan bimbingan dan konseling.
Pemahaman individu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengerti, memahami individu lain. Sebuah upaya untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman atau penilaian tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberitahuan bantuan bagi pengembangan potensi yang ada pada developmental dan atau penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataan berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Dalam praktiknya, pemahaman individu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor berupa pengumpulan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan penarikan kesimpulan tentang diri individu untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Kesimpulannya, pada lembaga pendidikan, tujuan pemahaman individu ialah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap, dan mendalami tentang peserta didik, serta membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang dirinya. Selain itu, pemahaman individu dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penelitian maupun pelayanan selanjutnya, sehingga layanan konseling dapat lebih ilmiah dan bersifat objektif dibandingkan dengan kesan-kesan subjektif dan spekulatif. Sebelum konselor melaksanakan kegiatan layanan, hal penting yang harus dilakukan adalah upaya pemahaman individu, yakni kegiatan pengumpulan data untuk menelaah berbagai kebutuhan peserta didik dan mengukur serta menafsirkan keinginan, sikap serta tingkah laku mereka. Data yang terkumpul akan sangat menentukan jenis masalah yang dihadapi individu serta dapat ditentukan jenis layanan yang dapat diberikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.